Inilah nama Tuhan kita, Ehyeh Asher Ehyeh, yang diperkenalkan kepada Musa. Jadi Ehyeh Asher Ehyeh ini di dalam bahasa Yunani-nya ego imi. Waktu Yesus berbicara sebelum Abraham dilahirkan atau dibentuk atau diciptakan, Ehyeh Asher Ehyeh, aku adalah aku, kata Tuhan Yesus. Dengan demikian dia menyamakan dirinya sebagai Allah yang menciptakan Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan alam semesta. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas saudara sekalian dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan baca beberapa ayat yang mana ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Firman sebelum dia inkarnasi menjadi manusia. Tetapi tidak akan saya ambil dari Yohanes 1, tetapi pertama dari kitab Wahyu, kemudian dari pengakuan Tuhan Yesus sendiri, kemudian kita beralih pembuktian apakah yang disampaikan dari Tuhan Yesus itu betul, sehingga iman kita terbangun dan tidak lagi terombang-ambing. Nanti kita akan tunjukkan teks dalam bahasa aslinya. Kenapa? Karena memang buat beberapa orang validasi yang demikian dibutuhkan. Khususnya kita tinggal di Indonesia yang selalu orangnya tanya, itu teks aslinya seperti itu. Ya enggak apa-apa, nanti kita tunjukkan teks aslinya. Ya, kita buka dulu di Wahyu 19 tentang Sang Firman Allah. Judul perikopnya itu di LAI, Sang Firman Allah 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Siapakah dia? Ia menghakimi, ya, hakim yang adil, dan berperang dengan adil. Ini adalah sosok Kristus. Dan matanya, 12, matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah. Ini bicara satu pribadi yang mana hidupnya, jubahnya penuh dengan darah, yaitu darahnya sendiri yang dia korbankan, yaitu Yesus Kristus. Ia memakai jubah, 13, yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah saudara, namanya ini di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya disebut onoma aftu hologos tauteo. Namanya onoma aftu, nama dia adalah Sang Firman Allah. Ini adalah Yesus sendiri, ya. Ini wahyu yang disampaikan oleh Yohanes, ya. Dan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang jubahnya telah dicelupkan di dalam darahnya sendiri. Dan dia adalah, menurut ayat 11, dia adalah hakim yang adil, dan dia akan berperang dengan adil, yang setia dan yang benar. Ego imi hodos kai aletea kai soe. Aku saja inilah jalan kebenaran Yesus, ya, ucap sendiri, dan hidup. Nah itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Tapi apakah betul bahwa Yesus ini pernah menunjukkan siapa dirinya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus yang berjalan di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu? Nah ini ada di Yohanes 8, ya. Yohanes 8 mulai dari ayat 56, ya. Ini adalah peristiwa, satu perikop ini di Yohanes 8 mulai 48 sampai 59. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi siapa dirinya yang sesungguhnya. Kan di ayat 53 ini gugatan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka berkata, Yesus, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau, hai Yesus, engkau samakan dirimu? Ya, ini gugatan. Kemudian kita loncat langsung saja ke ayat 56. Ya, di sini jelas. Abraham, bapakmu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Akan berarti akan ke depan. Dan ia telah
Jadi Abraham ini akan melihat Yesus, tetapi dia juga telah melihat Yesus. Menarik ya, gramatikal yang unik dari bahasa Yunani. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Memang Tuhan Yesus pada waktu itu usianya diperkirakan antara 30 sampai 33 tahun. Umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Ya. 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah kemudian 59, karena jawaban Yesus yang seperti itu, mereka mengambil batu untuk melempari membunuh Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah, karena memang belum waktunya Yesus untuk mati. Dan cara mati Yesus memang sudah ditetapkan harus mati di atas kayu salib, bukan dilempari batu. Jadi Yesus pada waktu itu menghilang dengan kekuatannya yang ajaib dan meninggalkan bait Allah. Padahal dikeroyok orang segitu banyak, dia bisa pergi karena memang belum waktunya. Yang menarik di sini saudara, apa yang membuat orang-orang Yahudi ini jengkel? Di ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata-kata ini bikin orang-orang ini mau membunuh Yesus, padahal di dalam nuansa bahasa Indonesia kita tidak ngerti. Cuma ngomong sebelum Abraham jadi aku telah ada, kok mau dibunuh, itu kan tidak masuk akal. Tapi rupanya di dalam frase bahasa aslinya ini mengandung makna yang membuat Yesus benar-benar menyamakan diri dengan Allah dan membuat Yesus dianggap menista Tuhan dan harus dibunuh. Darahnya halal menurut orang Yahudi. Jadi dikatakan di dalam bahasa aslinya di sini adalah prin Abraham genestai, sebelum Abraham dilahirkan, genestai atau dibentuk, ya, ego emi. Nah ini kata ego emi ini. Ego emi ini adalah satu frase saudara, yang mana frase ini merupakan alih bahasa dari bahasa Ibrani yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu frase yang dibacanya adalah ehyeh asher ehyeh. Nah, di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan tanah atau Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani yang sudah ada 3 abad sebelum Tuhan Yesus, namanya kitab Septuaginta, Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani, ya. Perjanjian Lama kan bahasa Ibrani, tetapi 3 abad sebelum Yesus itu sudah ada kira-kira proyek pengerjaan seperti itu. Nah, di dalam bahasa Yunani di Septuaginta, ehyeh asher ehyeh ini diterjemahkan sebagai ego imi, yang artinya adalah aku adalah aku. Nah, ini adalah frase yang diucapkan Tuhan di Perjanjian Lama, yang mana ketika Musa tanya, Tuhan namamu itu siapa? Aku adalah aku yang mengutus aku kepada kamu, kan gitu. Jadi inilah nama Tuhan kita, ehyeh asher ehyeh, yang diperkenalkan kepada Musa. Jadi ehyeh asher ehyeh ini di dalam bahasa Yunani ego imi. Waktu Yesus berbicara sebelum Abraham dilahirkan atau dibentuk atau diciptakan, ehyeh asher ehyeh, aku adalah aku, kata Tuhan Yesus. Dengan demikian dia menyamakan dirinya sebagai Allah yang menciptakan Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan alam semesta. Ya. Yod heh waw heh, yang dulu hanya dikenal dalam 4 huruf inisial tetragrammaton, YHWH, seperti itu. Makanya ayat 59, lalu mereka ngambil batu untuk melempari Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah karena memang belum waktunya Yesus untuk mati. Nah saudara, apakah perkataan Tuhan Yesus di ayat 56 ini bisa dipertanggungjawabkan? Ketika Yesus bicara, Abraham, bapakmu itu, ia akan melihat dariku sesuatu yang akan datang, dan ia telah melihatnya. Jadi Abraham telah berjumpa dengan Yesus dan dia bersuka cita. Di mana Tuhan berjumpa dengan Abraham? Ini ada di Kejadian 15 ayat 1. Ini adalah perjumpaan dahsyat antara leluhur umat pemegang janji dengan Allah pencipta alam semesta, yaitu Yesus Kristus sang firman Allah. Judul perikopnya perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Jadi ini tidak main-main. Ini adalah segel, Kejadian 15 ini adalah segel yang
membungkus seluruh janji antara Allah dengan umat manusia. Dan di sini menarik, saya bacakan ya. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Nah, satu ayat saja. Sisanya saudara boleh baca sendiri tentang janji. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Hayah dalam bahasa aslinya, hayah dafar Adonai. Nah, Adonai itu adalah bacaan untuk huruf tetragrammaton Yod Heh Vav Heh YHWH. Ya, datanglah firman Allah, firman YHWH kepada Abram, Abram dalam suatu penglihatan, bamakaseh. Jadi wujud yang dilihat Abraham itu adalah wujud dari sang firman Allah yang menjumpai Abram. Waktu itu namanya Abram, belum diganti Abram. Nah, saudara, Abram di sini tidak mendengar suara, tetapi disebutkan bahwa sosok itu adalah sang firman Tuhan. TUHN besar semua. Hayah dafar Yod Heh Vav Heh El Abram bamakaseh. Hayah datanglah dafar firman Yod Heh Vav Heh YHWH Tuhan El Abram bamakaseh dalam suatu penglihatan. Yang dilihat ini adalah suatu sosok yang dicatat sebagai sang firman Allah yang menjumpai manusia. Nah, saudara, ini disebut sebagai tekstual echo. Kalau dalam bahasa pendetanya ini adalah terang kristologi, terang Kristus, terang perjanjian baru terhadap perjanjian lama, seperti itu. Inilah ketika sang firman Allah itu, Yesus Kristus, menjumpai Abraham. Dan di sini ketika Tuhan Yesus di Yohanes 8:58 tadi mengaku sebagai sosok tersebut, dan di ayat 56 dia bicara bahwa Abraham bapakmu bersuka cita bahwa dia akan melihat dariku, suatu kali nanti akan, dan ia telah. Nah, telah ini merujuk pada Kejadian 15 ayat 1. Nah, disinilah kita mengenal siapa Yesus Kristus, yaitu firman Allah, pencipta alam semesta, yang menjumpai Bapak Abraham, Bapak segala orang percaya. Dan karena pengakuan Yesus itu, maka Yesus dibenci dan dibunuh oleh para pemuka agama Yahudi pada masanya. Tetapi dia bangkit, dia menyelesaikan semuanya, dan barang siapa percaya kepada namanya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.